Kisah sapi Al-Baqarah di zaman Nabi Musa. Dahulu kala ada seorang Bani Israel yang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas meninggal, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain dan berpura-pura hendak menuntut balas. Kemudian dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihi salam supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka agar menyembelih seekor sapi. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya, orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi itu masih di hutan. Sampai bertahun-tahun, anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Selanjutnya, ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari dia mencari kayu bakar, lalu ke pasar untuk menjual kayunya, kemudian menyedekah sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Selanjutnya, pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu." Kemudian anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lalu dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya hendak mengambilmu." Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya. Dia selalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dia memperlakukan anak sapi itu sesuai dengan apa yang diperintahkan bundanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Sesungguhnya dan pemuda ini berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Akan tetapi beliau berkata, 'Peganglah leherku.' Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta." Ya. Ibunya berkata, "Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini." Pemuda itu berkata, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya lagi berkata, 3 dinar. Kemudian pemuda itu menawarkannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat agar menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberi
memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembalilah lagi, juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar ke catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Ya, kemudian pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, 'Apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi itu atau tidak?'" Pemuda itu melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Biarkanlah sapi ini. Sungguh, Nabi Musa alaihissalam akan membelinya untuk mengungkap korban pembunuhan seorang dari kaum Bani Israel. Jangan kau jual kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya." Jangan kau jual kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri sapi tersebut dan ternyata ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Selanjutnya, akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit hidup lagi dengan izin Allah. Lalu dia berkata, "Yang membunuh saya adalah fulan." Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapat warisan.